Halo adik-adik, perkenalkan aku Aron Tumeu, biasa dipanggil Kak Aron. Halo adik-adik, nama aku Jacobus Stefanus, biasa dipanggil Kakak Jacob. Halo adik-adik, nama aku Matthew Hendrik, biasanya dipanggil Kak Matthew. Jadi di kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan tentang pembagian puluhan dan ratusan dengan satuan. Jadi, apa itu pembagian? Pembagian adalah bentuk pengurangan yang berulang sampai habis. Jadi adik-adik ini adalah beberapa simbol yang bisa dipakai dalam pembagian. Nah, yang pertama ada garis pembagi, dan yang kedua ada titik dua, dan yang ketiga atau yang terakhir ada garis miring. Oke adik-adik, sekarang kita bakal membahas mengenai gimana sih cara membagi itu. Jadi di materi kita kali ini kita akan membahas dua cara pembagian, yaitu yang pertama cara pembagian pengurangan dan berikutnya menggunakan cara bersusun. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam cara pembagian dengan pengurangan. Oke, gimana sih cara pembagian dengan pengurangan itu? Jadi, cara pembagian dengan pengurangan itu jika sebuah bilangan yang akan dibagi itu terus dikurangi dengan bilangan pembagi sampai menghasilkan jumlah 0. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ya ke dalam contohnya biar bisa lebih paham. Jadi ini contoh soalnya yaitu ada 10 dibagi 5. Seperti yang kita tahu, angka 10 itu adalah bilangan yang akan dibagi dan angka 5 itu adalah bilangan pembagi. Dan cara pembagiannya adalah dengan 10 dikurangi 5 dan dikurangi 5 lagi hingga menghasilkan 0. Nah, jadi jumlah 5 di pembagian kali ini ada 2. Maka hasil 10 bagi 5 sama dengan 2. Begitu adik-adik kalau menggunakan cara pengurangan. Nah, berikutnya ini dengan cara bersusun. Dengan contoh soal yang sama, tapi kita menggunakan cara bersusun. Nah, untuk mendapat angka 98, kita lihat dulu nih, 7 kali berapa yang mendekati bilangan yang akan dibagi nantinya. Jadi 98 adalah bilangan yang akan dibagi. Sehingga kita letakkan angka 98 ini di dalam garis pembagi. Nah, angka 7 ini adalah bilangan pembagi sehingga kita letakkan angka 7 ini di luar garis pembagi. Nah, lalu kita akan mulai nih dengan membagi angka pertama dulu adik-adik, yaitu 9 dibagi dengan 7. Kita fokus dulu di angka 9. Nah, perkalian berapa yang paling mendekati 9 dari perkalian 7? Nah, kan yang mendekati yaitu 1. Maka kita taruh nih angka 1 di bagian hasil. Lalu kita kalikan 1 ini dengan angka 7, yaitu 7. Setelah ini kita kurangi 9 dengan 7 dan hasilnya adalah 2. Nah, setelah ini kita harus bagaimana adik-adik? Masih ada sisa angka 8 nih, jadi dari angka 98. Jadi angka 8 kita turunkan ke sebelah angka 2 sehingga menghasilkan angka 28. Lalu 28 ini kita bagi lagi nih dengan bilangan pembagi yaitu angka 7. Nah, 7 kali berapa yang menghasilkan angka 28? Jawabannya adalah 7 kali 4. Sehingga angka 4 ini kita taruh di belakang angka 1. Nah, setelah ini kita kurangi nih angka 28 dengan 28. Kalau 28 kurangi 28 kan menghasilkan 0. Nah, karena sudah 0 adik-adik berarti sudah tidak ada lagi nih yang bisa dibagi. Maka hasil pembagian 98 dibagi 7 adalah 14. Oke adik-adik, jadi kali ini kita bakal melakukan pembagian dengan cara bersusun tapi angkanya ratusan. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke dalam contohnya, yaitu ada 255 dibagi 5. Nah, untuk melakukan pembagian secara ratusan, adik-adik pertama harus memisah dulu nih angka 255 ini menjadi 25 dan angka 5. Nah, untuk mendapatkan angka 25 dan 5 ini, maka kita harus mencari nih angka berapa yang dikalikan dengan 5 untuk mendapatkan hasil maksimal 25 dan juga 5. Nah, kalau misalnya nggak dapat gimana, Kak? Nah, kita akan mengambil angka yang mendekati angka 25 dan 5. Oke, kita akan langsung masuk ini dengan cara bersusun. Nah, pertama-tama kita akan membagi nih angka 25 dengan angka 5. Adik-adik bisa lihat di perkalian sebelah kanan bahwa perkalian 5 yang menghasilkan 25 adalah 5. Maka kita taruh angka 5 itu di bagian hasil.
Setelah itu, hasil 5 ini kita kalikan lagi dengan angka pembagi yaitu 5 dan menghasilkan 25 juga. Nah, 25 dikurangi 5 sama dengan 0. Maka apakah pembagiannya sudah selesai? Nah, tentu belum adik-adik. Karena masih ada angka 5 nih di dalam bilangan 255. Jadi, angka 5 ini kita turunkan ke bawah, lalu dibagi lagi dengan bilangan pembagi. Nah, adik-adik kan pasti udah tahu ya, bahwa 5 dibagi 5 kan hasilnya 1. Maka angka 1 itu ditaruh di bagian hasil, dan seperti cara yang tadi, kita harus mengalihkan angka 1 dengan angka pembagi, yaitu 5. Lalu setelah dikurangi, hasil yang kita dapatkan adalah 0. Jadi 255 dibagi 5 adalah 51 adik-adik. Gitu. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke contoh soal ya. Taman Kota telah memasuk pasir sebanyak 24 ton. Truk yang digunakan hanya ada 3 truk. Semua truk mengangkut pasir sebanyak 1 ton per truk. Berapa kali truk harus mengangkut pasir tersebut sampai semuanya terpindahkan? Nah, adik-adik, ini lanjut ke soal nomor 2. Sebuah sekolah mengadakan kegiatan di taman kota. Sekolah tersebut menyediakan bus untuk ditumpangi para siswa. Terdapat 156 siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Jika sekolah menyediakan 6 bus, berapakah banyak siswa di setiap bus? Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas jawaban dari soal-soal tadi ya. Kita bahas dari soal pertama. Kita akan menjawab soal pertama dengan cara pengurangan. Nah, di sini kita mengetahui bahwa terdapat 3 truk, dan setiap truknya mengangkut 1 ton pasir. Tapi, di sini jumlah pasirnya ada 24 ton. Nah, gimana sih cara kita tahu berapa kali truk harus membawa pasirnya agar semuanya bisa dipindahkan? Caranya adalah 24 ton pasir itu harus dibagi ke dalam 3 truk. Maka kita tulis 24 bagi 3. 24 adalah bilangan yang akan dibagi, sedangkan 3 adalah bilangan pembagi. Lalu 24 harus terus dikurangi oleh 3 sampai menghasilkan 0. Nah, kita hitung jumlah bilangan 3 yang mengurangi 24. Jumlahnya adalah 8. Maka hasil 24 bagi 3 adalah 8. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2 dengan cara bersusun. Nah, kita akan mau membagi jumlah siswanya ke setiap bus. Maka cara pembagiannya adalah jumlah siswa dibagi jumlah bus, yaitu 156 dibagi 6. Karena bilangan yang akan dibagi berjumlah 156 dan bilangan pembagiannya 6, maka kita taruh 156 di dalam garis pembagi. Sedangkan angka 6 di luar garis pembagi. Nah, adik-adik, pertama-tama karena 156 adalah bilangan yang besar, maka kita akan membagi satu-satu dulu angkanya. Ini dari yang paling depan. 1 dibagi 6 bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kalau misalnya 15 dibagi 6, bisa. Oke, coba adik-adik lihat perkalian di sebelah kanan. Mana perkalian 6 yang paling mendekati 15? Yang paling mendekati adalah 6 kali 2, yaitu 12. Maka kita taruh angka 2 di atas garis pembagi, lalu kita kalikan 2 kali 6, dan hasilnya ditaruh di bawah angka 15, yaitu 12. Nah, setelah itu angka 15 kita kurangi dengan 12, dan hasilnya 3. Nah, apakah sudah selesai? Tentu belum dong adik-adik. Kita masih ada sisa angka 6 di belakang angka 15. Nah, kita apakan angka 6-nya? Kita turunkan ke samping angka 3 sehingga menjadi bilangan 36. Adik-adik bisa lihat ya di sebelah kanan ini. Nah, bilangan 36 ini kita bagi lagi dengan angka pembagi, yaitu 6. Berapa nih perkalian 6 yang menghasilkan 36? Jawabannya adalah angka 6 juga. Jadi, kita taruh hasil angka 6 di atas garis pembagi. Lalu, kita kalikan lagi hasil 6 ini dengan angka pembagi, yaitu 6 juga. Dan menghasilkan 36 juga. Lalu, setelah itu apa, Kak? Nah, kita kurangi lagi sehingga 36 kurangi 36 menghasilkan angka 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah tidak bisa dibagi lagi kan adik-adik. Maka
Hasil dari 156 dibagi 6 adalah 26. Begitu adik-adik. Jadi adik-adik terdapat 26 siswa dalam satu bus. Jadi, sekian dari pembahasan kami mengenai pembagian puluhan dan ratusan dengan satuan. Nah, semoga adik-adik bisa paham ya. Terima kasih. Dadah.